Assalamualaikum, selamat datang di channel Lingkar Tani. Ini adalah video terbaru kami setelah sekian lama tidak upload video dikarenakan kondisi saat ini tidak memungkinkan saya ke kandang peternakan saya di luar daerah. Pada video kali ini saya akan share ke teman-teman sekalian analisa sederhana usaha peternakan sapi. Dalam usaha sapi pada dasarnya tentu harus dilakukan analisa terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk beternak sapi. Namun ada kalanya analisa tidak perlu sedetail mungkin karena dalam beberapa case itu hanya akan membuat kita semakin takut untuk berusaha. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like and subscribe ke channel saya untuk support channel ini supaya tetap update. Baiklah, kita mulai analisa sederhana ini. Yang pertama adalah mengenai pengeluaran. Dalam peternakan sapi ada 3 pengeluaran besar, yaitu biaya persiapan, biaya bibit atau bakalan, dan biaya operasional. Biaya persiapan adalah biaya yang kita keluarkan pada saat kita akan memulai usaha sapi, usaha peternakan sapi, yaitu biaya pembuatan kandang dan peralatan penunjang. 2 biaya ini kita jumlahkan menjadi biaya total persiapan. Kemudian biaya total ini secara jumlahnya kita bandingkan dengan berapa sih desain usia kandang yang kita inginkan. Dalam artian kita ingin memakai kandang itu sampai berapa tahun. Misalnya usia kandang kita desain untuk operasional peternakan selama 10 tahun. Tentu semakin panjang usia yang kita kehendaki, umur kandang yang kita kehendaki, kualitas harus semakin bagus, yang ujung-ujungnya adalah kos persiapannya akan lebih tinggi dibanding misalnya kita membuat kandang hanya untuk beberapa tahun. Dari pembandingan ini kita dapatkan angka, katakanlah biaya total pembuatan kandang yang terdiri dari biaya kandang, biaya peralatan, dan semua katakanlah 100. Kemudian kita mendesain kandang sapi kita untuk 10 tahun. Kita gunakan selama 10 tahun. Maka tinggal kita bagi biaya total yang tadi kita asumsikan 100, kita bagi dengan usia kandang yang kita inginkan, yaitu 10. Di sini didapat angka katakanlah 10. Nah, angka 10 inilah yang harus kita bebankan pada setiap tahunnya. Tentu ini memang menjadi angka yang cukup besar. Tinggal kita strategi apakah kita bagi rata berapa jumlah panen kita bebankan satu sapi itu setiap menjual kita ambil berapa ratus ribu untuk menutupi biaya penyusutan kandang. Tentu ini sangat sederhana, hitung-hitungan yang simple, tidak terlalu accounting lah, karena basic saya juga bukan seorang akuntan. Kemudian biaya bakalan. Kalau biaya bakalan pada dasarnya hanya harga bibit di pasar, kemudian harga katakanlah biaya transport sampai di kandang kita. Itu kita kalkulasikan sebagai biaya pengadaan bibit. Semakin bagus bibit, tentu harganya juga semakin tinggi, namun seringkali harga jualnya nanti lebih optimal. Kemudian biaya yang terakhir adalah biaya operasional. Di sini terdiri dari biaya pakan, termasuk di dalamnya biaya obat, biaya vitamin, dan lain-lain, dan biaya tenaga kerja. Setelah kita dapatkan semua, katakanlah ini segitiga besar, ini adalah harga jual sapi kita setelah selesai masa pemeliharaan. Tinggal kita kurangi dengan biaya persiapan yang tadi nilainya adalah sudah kita simulasikan di depan. Kemudian kita kurangi biaya pengadaan bibit atau biaya bakalan, dan biaya operasional yang terjadi biaya pakan dan penunjang lainnya.
Dari angka ini nanti kita tinggal dapatkan keuntungannya berapa, marginnya berapa. Di situ kita bisa tentukan nilai ekonomis dari peternakan sapi yang kita buat. Ini sangat simpel dan hanya sebagai acuan dasar. Nanti kita sebenarnya kita bisa learning by doing, dalam artian sambil jalan kita buat pembukuan yang rapi. Nanti kita bisa tentukan cost per sapi itu berapa. Nah, disitulah yang akan kita sebagai pegangan bagaimana melakukan efisiensi dan sebagainya. Terima kasih, inilah video kita di tengah wabah corona yang tidak memungkinkan saya ke kandang dan berbagi video dengan Anda. Jangan lupa like and subscribe ke channel saya untuk memberikan dukungan agar channel ini tetap hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.